Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Hari ini Yanda Ergin tidak sendiri. Hari ini Yanda sudah bersama Bunda Yeni dan ada juga di sini sudah ada Ibu Pengawas dan juga Ibu Penilik Pak Udikmas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali ya kita bisa bersilaturahmi ya Bunda hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bunda ya. Ngobrol-ngobrol tentang kegiatan apa sih ada Bunda-Bunda di sini hari ini Bunda. Gimana Bunda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yanda terima kasih dan juga selamat datang ya buat Ibu sudah berkenan hadir di sini. Tentunya karena nuansanya sedang Ramadan ya Yanda, kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan program Ramadan Pesantren Kilat Ceria di sekolah. Tentunya kita juga memiliki tujuannya Yanda, karena mudah-mudahan dengan program ini kita bisa terus memupuk menanamkan nilai-nilai Islami pada anak-anak kita, dan juga bukan hanya program untuk anak-anak, tapi ada juga program tadarusan untuk Bunda Yandanya. Jadi terbiasa untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama seluruh Bunda Yanda di sini selesai pembelajaran. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali hatam karena memang pesertanya banyak, jadi gurunya banyak. Betul, cepat selesai. Alhamdulillah. Jadi dalam satu bulan bisa beberapa kali hatam ya Bunda. Betul. Nah, di samping program tersebut juga nanti kita akan isi dengan beragam kegiatan. Di antaranya nanti kita akan mengenalkan praktek simulasi sholat Idul Fitri. Kalau sholat duha itu sudah kita lakukan setiap hari ya Yanda ya. Nah, terus nanti juga ada kegiatan bakti sosialnya. Kita kerjasama nanti dengan POMG Yanda. POMG memfasilitasi, mewadahi bagi seluruh orang tua yang ingin memberikan, menyisihkan sebagian rezekinya untuk diberikan pada saudara-saudara kita yang insya Allah nanti POMG akan berkunjung memberikan donasi dari para seluruh orang tua itu pada panti jompo, panti asuhan, dan juga nanti ke masyarakat di sekitar kita Yanda. Dan tentunya ibu guru juga nanti dengan yayasan ada kegiatan buka bersamanya dengan tausiah dari Bapak Ketua Yayasan, begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang kita melaksanakannya hanya sampai 20 Maret ya Bu ya, sampai dengan tanggal 20 Maret. Jadi insya Allah nanti setelah itu anak-anak belajar di rumah. Nah, nanti ada libur Idul Fitri. Nah, mudah-mudahan mohon doa dari semuanya ya Bu ya. Amin, amin. Program ini bisa kita tuntaskan, bisa kita laksanakan sampai dengan tanggal 20 Maret nanti. Nah, selanjutnya kita ingin dengar nih Yanda dari Ibu Pengawas dan Ibu Penilik yang alhamdulillah mereka datang ke sini itu untuk melakukan pembinaan dan juga monitoring ya Bu ya, terkait dengan program Ramadan yang dilaksanakan. Dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu ataupun strategi-strategi untuk bisa memberikan edukasi pada anak-anak tentang bagaimana itu puasa, bagaimana itu memaknai dengan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadannya. Nah, mungkin kita tanya-tanya aja Yanda ya. Betul Bunda. Nanti kita cari ilmu juga. Betul. Untuk program-program sekolahnya ya Bunda. Betul. Ilmu-ilmu untuk kan tadi untuk anak-anaknya, untuk sekolahnya juga ya Bunda. Nanti ada masukannya. Harusnya kalau bulan Ramadan ini ada seperti apa gitu. Boleh gitu Bunda ya? Ya, karena kita sedang ini ya Yanda, sedang PPDB Bu. Oh, iya. Jadi penerimaan peserta didik baru kita masih dibuka. Jadi mangga bagi seluruh masyarakat orang tua yang ingin menitipkan putra-putrinya ya bermain bersama kami di sini. Kami masih memberikan kesempatan untuk pendaftaran penerimaan siswa baru di Kober Mutiara Al-Wasilah, di RA Al-Musadadiah, dan juga di TK Al-Wasilah masih dibuka. Alhamdulillah masih dibuka ya Bunda. Dan selama masih dibuka, selama masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu Bunda. Karena kita gak bisa menentukan ya Bunda kapan akan ditutup, karena ketika kuota sudah memenuhi langsung kita tutup. Jadi selagi masih kita menyatakan masih dibuka, segera manfaatkan kesempatan itu. Begitu ya Bunda. Oke, kita langsung ngobrol aja ya Bunda ya. Assalamualaikum Bu Nunung sama Ibu Siti ya. Waalaikumsalam. Mohon izin waktunya Bunda. Bunda hari ini kan Bunda sudah melaksanakan kunjungan ya ke sekolah kita Bunda. Pertama-tama mungkin kita pengen tahu dulu ya Bunda ya, kesan yang didapat dari kunjungan hari ini seperti apa Bunda? Sebetulnya ini bukan hal bukan dadakan ya, karena memang ini sudah menjadi program kepengawasan ya.
karena pertama ini memang binaan kami ya berdua. Ada TK-nya memang binaan saya, kemudian kobernya juga binaan Bu Siti, sehingga kita bisa berbarengan datangnya ke sini. Nah, memang dari awalnya juga kita pertama memang ada monitoring selama kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan ini. Apa sih yang mereka misalkan persiapkan untuk anak didik kita yang ada di sekolah kita ya, di TK Wasila maupun di kobernya. Ternyata pas begitu kita hadir dari tadi pagi yang mulai datang gitu, wah nuansanya sudah nuansa agamanya tuh dapat gitu ya. Jadi setiap tadi kan saya langsung ya, Ibu Kepala Sekolah, kita belum ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah, kita udah langsung masuk ke kelas-kelas. Ternyata di sana mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan nuansa Ramadan itu. Kita mendengar tadi ada yang baca doa-doa, kemudian ada yang sholawatan, kemudian ada juga yang ngaji dan berbagai macam kegiatan yang memang nuansanya nuansa Ramadan kayak gitu. Nah, dalam hal ini pertama tadi ada disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kan di sini memang ada pesantren kilat apa namanya itu luar biasa. Pesantren kilat cilik ceria di sekolah. Pesantren kilat cilik ceria di sekolah. Nah, itu kan memang programnya lain dari yang lain, berarti di sini memiliki kekhasan ya dalam Ramadan tahun ini ya Bu Yani. Nah, nanti juga memang saya tadi belum sempat misalkan buka-buka administrasi apa yang misalkan dipersiapkan, tapi memang secara langsung supaya langsung aja kita lihat, oh ini nuansanya memang betul-betul kena gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang ada dari awal, padahal intinya itu kan hanya salah satu poin tugas kita ya yang pada hari ini kita laksanakan, karena sebetulnya bukan hanya kita memantau kegiatan Ramadannya, kita ada program kepengawasan yang memang itu sudah jadi tanggung jawab pengawas dan penilik ya. Di antaranya kan ada siklus, kita punya siklus loh, siklus pendampingan terhadap satuan pendidikan. Di antaranya yang pertama mungkin ada yang sudah terprogram dengan kami itu, pertama kita akan melihat ada observasi lingkungan belajar aman, nyaman dan inklusif. Nah, tercontoh ketika tadi saya lihat saya shoot sendiri tadi di shoot, semua keadaan di sini itu luar biasa loh. Sudah memberikan fasilitas yang memang seharusnya ada ya. Walaupun misalkan tadi kalau kita berbincang apa sih kekurangannya atau misalkan apa kelemahannya ya. Saya pikir bukan kelemahan, artinya bukan kelemahan yang betul-betul dihadirkan oleh kepala sekolah atau guru, bukan datang dari mereka, tapi memang keadaan apa coba yang tadi disebutkan kekurangannya. Kekurangan sekolahan ini karena membludaknya anak, banyaknya siswa yang ada di TK maupun di kobernya, dengan kelas yang masih kurang, saya rasa itu kurang ya. Jadi ada kelas belum memadai. Jadi kelas-kelas yang ada disekat menjadi 2. Kenapa? Saking banyaknya orang atau masyarakat ya yang memang berkenan untuk menyekolahkan putra-putrinya di sini. Dan itu tidak salah. Betul-betul ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Bukan karena saya di hadapan Bu Kepala Sekolah atau mungkin yang bertanya, karena memang bertanya kan? Iya. Itu memang suatu kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan pokoknya tidak terukur lah, kebanggaan, kebahagiaan, khususnya saya sebagai pengawas bina atau misalkan kalau sekarang mah sebagai pendamping satuan pendidikan, ternyata kegiatan-kegiatan itu sudah memang sangat-sangat membadai. Selain yang tadi itu yang dianggap kekurangan, kalau misalkan masalah kekurangan tempat, emang yang salah siapa? Artinya kan bukan itu. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa kolaborasi. Mungkin misalkan kalau Allah nanti memberikan kesempatan, kan mungkin ini nanti ada tambahan bangunan atau bahkan mungkin apakah bisa misalkan ke kanan ke kiri, nah itu saja ya. Siapa tahu nanti ada rezeki tiba-tiba ada hibah ya Bunda di tempat yang lebih representatif. Karena saya kenapa? Ini anak-anak yang sedang masa-masanya ya, kita masa keemasan ini, kemudian dipegang oleh guru-guru yang berkompeten dengan SDM yang luar biasa. Sayang kalau misalkan sekarang kok kurang kelas, sehingga anak-anak kayaknya bukan misalkan walaupun kita tadi melihat kondisi melihat atau observasi lingkungan belajar. Nah, lingkungan memang sedikit itu yang sedikit itu karena memang kurang memadainya tempat. Bahkan tadi ada suara-suara yang misalkan di sini berdoa, di sini misalkan tadi sholawatan. Jadi bercampur. Jadi memang bersaut-sautan gitu. Jadi memang walaupun tidak mengurangi makna yang memang
diangkat oleh guru-guru di sini ya, tidak mengurangi mana, tapi alangkah lebih enaknya, lebih nyamannya bagi anak apabila memiliki kelas-kelas ruangan-ruangan tersendiri yang lebih representatif. Itu saja mungkin ya. Nah, karena memang setelah tadi kita sudah kegiatan memantau kegiatan Ramadan yang memang dilaksanakan dengan luar biasa, kita juga tadi langsung ada pendampingannya atau mungkin pembinaan bagi para guru ya, guru-guru di sini hanya seputar tentang menempatkan tupoksi mereka aja. Misalkan tupoksi guru itu apa sih, kita mengingatkan kembali. Kalau guru-guru bilang mencas, katanya dicas kembali, katanya Bu Yani juga bilangnya begitu, dicas kembali apa sih yang jadi tugas pokok seperti kita sebagai guru. Nah tapi mereka juga tidak lupa tentunya ya, dari mulai tadi kita bilangnya mendidik, membimbing, melatih, kemudian membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pelaksanaan pembelajaran ya. Kemudian ada penilaian pembelajaran atau assessment yang diakhiri nanti dengan ada refleksi. Semua tercover di sini. Mentok luar biasa, saya harus ngomong udah komplit semua. Bahkan kalau kita lihat di siklus pendampingan kita dari pengawas, ini sebetulnya prioritasnya bukan ini yang saya harus datangi ya. Ini ada level loh di pendampingan gitu, ada levelnya, level prioritas pertama atau utama, ada prioritas menengah dan prioritas akhir. Ini termasuk prioritas akhir. Udah tidak ada yang perlu dibenahi. Karena saya sudah percaya ya, karena memang dengan keadaan seperti ini, dengan guru-guru yang luar biasa yang tentunya kepala sekolahnya dibimbing oleh kepala sekolah yang multi talent juga luar biasa, saya sudah tidak ragu lagi gitu ya. Nah seperti itu, jadi ini sebetulnya harusnya nanti terakhir. Saya kesini terakhir juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi sehubungan kita juga memang ada koordinasi dengan ibu penilik yang memang kita ibu berbarengan melihat tentang tugasnya berbarengan. Ibu kapan itu kita cina ke TK awasi ke kobar awasi lah bareng yuk. Pada akhirnya ya yang jadi tadinya kita prioritas akhir, oke lah nggak apa-apa untuk coba mendampingi teman kita juga nih, kayak gitu kan tentunya. Sekalian bareng ya. Nah, kayak gitu. Apalagi nih yang perlu tahu nih. Ibu berbicara tentang tadi ya Bunda ya, apa tadi Bunda mengutarakan tentang keterbatasan kita Bunda. Itu yang menjadi sebenarnya sesuatu yang selalu ya Bunda kita jadi harapan dan impian kita ya, yang selalu mudah-mudahan cepat terlaksana, doa yang paling didoakan gitu ya, karena emang itu salah satu alasan kenapa kita punya jargon Bunda. Ada jargonnya ya Bunda, ada sarana terbatas tapi kualitas insya Allah berkelas ya. Luar biasa, cocok pisang. Karena kita tahu diri gitu loh ya Bunda ya. Dan kita tidak menjadikan sarana yang terbatas itu menjadi kendala gitu ya. Alhamdulillah. Kita tidak bisa move on gitu ya. Betul. Alhamdulillah itu tadi bermacam cara yang bisa ditutupi oleh dengan unggulan yang lainnya itu ya, betul. Tapi dengan Ibu udah bilang tadi bukan kesalahan guru. Iya betul. Bukan kepala sekolah. Nah, iya betul. Mudah-mudahan ada jalan. Ada yang mendengar dan melihat situasi di sini. Siapa tahu nanti datangnya Allah tidak akan susah. Bukan cuma dari dinas, mungkin ada orang tua mungkin atau yang memuakafkan, menghibahkan segala macam gitu. Luar biasa. Apalagi barusan dilihat dari kegiatan Ramadannya ya, yang begitu memang waktu Ramadan itu betul-betul diarahkan untuk segi keagamaannya. Barusan udah melihat ya itu segala. Jadi memang difokuskan untuk Ramadan, ditanamkan yang betul-betul tadi yang untuk anak-anak belajar bagaimana untuk berpuasa, melatih anak menahan diri, bagaimana orang yang tidak biasa makan kita merasakan anak itu kelihatan kita juga meneladani ya, belajarkan tadi udah dilihat cara ketauladanannya itu, jadi alhamdulillah udah melihat bahkan ada celetukan anak ya tadi ketika kita masuk di kelompok belajar KBK masih kecil ya tadi siapa yang puasa? Misalkan aku sampai jam berapa? Sampai jam 3 apa? 3 malam 3 malam misalnya. Kemudian buat apa puasa? Kenapa puasa? Untuk menjaga apa? Supaya tidak makan, tidak minum. Jangan supaya nggak marah. Tadi itu kan ada ya. Untuk menahan marah. Jadi artinya kan itu anak-anak sudah mulai ditanamkan oleh gurunya. Jadi alhamdulillah anak kan langsung otomatis dia langsung menjawab dengan langsung aja spontan gitu. Jadi dia memahami
padahal itu anak usia kalau 3 tahun 3 ya. tahun ya. Itu 3 berarti tahun. udah tertanam jiwanya. Alhamdulillah. Guru-gurunya yang di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Ibu Yani, alhamdulillah sudah tidak bisa meragukan. Insya Allah pokoknya yang mau masuk aja ke sini. Sudah ada rekomendasi ya Bunda ya, insya Allah. Jadi ngapain tunggu, apalagi pertimbangan apalagi ya yang mau daftar. Insya Allah harga juga terjangkau ya. Harga juga terjangkau dan tentunya 10 rombel loh ayah. ya, yang ada Yang alhamdulillah. sekarang 11 Bu. 10 untuk TK-nya, Iya, 1 untuk covernya, Cover. 11 rombel. Wow, Luar biasa itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tapi bisa rata-rata nambah lagi. tiap tahun ya. Yang kemarin juga ibu datang ke sini. Iya. Ya rata-rata segitu Ya, ya. alhamdulillah ya, kita juga membuka kelas inklusif ya. Betul. Dengan menerima peserta didik anak istimewa yang insya Allah kita akan perlakukannya bukan dengan spesialis untuk membedakan mereka, tapi juga justru merangkul mereka karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Alhamdulillah. Subhanallah, tabarakallah, Dan alhamdulillah. ini Itu itu pisan yang tadi. Keunggulanannya. Yang tadi kita kan rencananya ada observasi lingkungan belajar aman, nyaman, dan inklusif. Iya. Ternyata kenyataan Bu Sudah ini tadi ada. saya lihat. sudah terwujud. Saya insya Allah. lihat tadi ada guru-guru helper juga yang Iya. ada di situ. Oh, ternyata anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau memerlukan pendampingan kekhususan di sini sudah tersedia. Apalagi sih yang enggak buat sekolah ini, alhamdulillah luar biasa saya senang sekali. Ya itu awalnya memang Bunda menginisiasi untuk program tersebut Iya. untuk menerima karena ada kepercayaan waktu itu meskipun belum banyak waktu itu ada beberapa anak. Bunda memutuskan ya kita terima aja, siapa tahu Alhamdulillah, menjadi berkah juga untuk Amin. kita karena kita membantu Dan ya itu Bunda. ternyata Bu memunculkan sikap empati dari anak-anak Betul, yang lain bisa merasakan iya, ya. Istilahnya diberi kesempurnaan oleh Allah. Amin. Jadi ketika melihat temannya yang berbeda dengan dia, justru menimbulkan rasa sayang, rasa Alhamdulillah. empati dengan sendirinya gitu. Jazakallah. Dan alhamdulillah ya mereka bisa dalam satu kelas yang sama. Karena tidak dieksklusifkan, karena Betul. inklusif. Betul. Jadi yang tadinya Tidak kita dibedakan. kira Iya, akan tidak ada apalagi ini di jenjang anak-anak ya Bu, betul. akan ada Bullying, membedakan, bullying, atau Bisa mungkin ada tidak anak yang tidak menemukan mau hal itu dekat ya. atau gitu karena namanya anak-anak. Ternyata pada kenyataannya alhamdulillah kita juga sampai amazed gitu Bu ya pas ngelihat anak-anak bisa saling menghargai sesama manusia meskipun Kalau boleh berbangga, jadi siapa dulu dong gurunya? Siapa dulu dong kepala sekolah? Amin. Para pendukung-pendukung yang hebat-hebat seperti ini kan. Tapi Ibu jangan terus-teruskan memberikan pujian karena itu nanti mencelakakan. Itu adalah kenyataan yang kita, Saking bangganya ya. rasakan ya, alhamdulillah gitu. Jadi kami kesini itu Sebagai pengawas. apa yang harus dibina karena sudah semua itu Alhamdulillah. cuman untuk Tapi kami tetap membutuhkan ya bimbingan Betul dari sekali, terima dari kasih. Ibu. yang justru itu membuat kita menjadikan Itu sebuah inspirasi. keutamaan yang luar biasa itu. Walaupun Bu Yeni itu sebagai pimpinan, dia memiliki multi talent segala macam, kesantunan tidak pernah dilupakan. Betul. alhamdulillah. Padahal apa sih yang misalkan kita miliki kan sama aja ya. Teladannya Bahkan dari keilmuan ada segala macam di kepala sekolah tadi Udah tidak ada, pernah iya. melupakan kesantunan itu. Sama jadi anak-anak tidak ada ibu-ibunya juga nyaman, guru-gurunya Iya, tadi ngobrol guru-gurunya nyaman ya. alhamdulillah. Mungkin karena melihat ibu kepalanya dan Betul, semuanya. alhamdulillah. Saya Digugu ditiru kepala sekolah. Betul. Jadi benar-benar memberikan teladan Bunda. Iya, Di sini alhamdulillah. Bunda Yeni itu di sini memberikan teladan dan selain membuat kita nyaman di lingkungan sekolah, kita jadi kalau bahasa Sundanya jadi nggak kagok gitu Bunda ya, tapi tetap ada batasan-batasannya gitu. Jadi ada apa? Strukturnya tetap gitu seperti itu. Soalnya ya ini lebih membangun untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Bu. Jadi Kalau dilihat sudah lagi ini, Neng keluarganya Yeni. harmonis, insya Allah aman-aman saja. Sewaktu-waktu Bu Yeni sebagai pimpinan itu bisa dijadikan misalkan seorang pimpinan kalau memang kedinasan. Tapi suatu saat bisa jadi kakak, bisa jadi saudara, bisa jadi ibu. Sehingga kenapa kelihatan kan tadi kenyamanan guru-guru misalkan berhadapan dengan ibu kepala sekolahnya. Nah seperti itu saya bangga banget, luar biasa. Bukan karena saya berhadapan dengan kamera atau dengan AA, dan itu memang kenyataan keluar dari hati sendiri karena memang kita melihat dengan mata kepala sendiri gitu kan. Nah itu luar biasanya TK Al-Wasilah yang dipimpin oleh Bu Yeni Diani. Nah Jadi sudah terbukti lagi nih sahabat smart semuanya, apalagi yang ditunggu yang punya anak didik di jenjang usia TK, mari kita tunggu di sini untuk segera mendaftarkan anak-anaknya.
Bunda kita ngobrol lagi nih, kita kita nggak mau rugi, kita juga pengen dapat ilmu ya Bunda ya dari ibu-ibu ini. Berbicara tentang Ramadan dan anak-anak Bunda ya. Ramadan dan anak-anak, tentunya kita mengenalkan amalan-amalan selama Ramadan itu amalannya apa aja, dan yang utama itu adalah puasa. Betul. Mengajarkan puasa kepada anak-anak itu baiknya seperti apa sih Bun? Apakah harus dengan langsung full misalnya sampai maghrib gitu ya? Apakah kita harus push gitu dari syahur sampai maghrib, atau kayak kita beri tenggat waktu misalnya minggu pertama sampai jam zuhur, selanjutnya nanti naik asar, atau diiming-iming dengan reward ya? Atau mungkin kita kasih ada punishment dan reward gitu. Nah, menurut Ibu idealnya tuh mengajarkan puasa untuk anak-anak itu seperti apa sih Bu? Seperti sesuai dengan kurikulum ya. Ini kan masanya masa pondasi. Masa pondasi mah kita hanya mendasari saja kan, memberikan jadi peletakan dasar pertama. Artinya di situ kan anak belum memiliki kewajiban untuk puasa seperti orang dewasa kan di situ. Ketika anak-anak mulai belajar untuk berpuasa, misalkan puasa ya sekuatnya saja, tidak harus misalkan kita memforce anak, jadi tidak harus dibatasi anak-anak misalkan kuatnya misalkan harus pokoknya sampai maghrib misalkan, karena anak-anak sudah sekolah ya, tidak. Jadi sekuatnya anak, jadi tidak ada misalkan batasan berapa, misalkan jam berapa harus buka dan sebagainya. Itu kan karena kita pertimbangannya itu kan melatih saja. Jadi masa pondasi itu hanya mengenalkan saja. Segitu juga udah syukur ya anak-anak tadi kan ada yang tahu. Bu, aku sudah sampai jam 3. Wah, luar biasa. Untungnya ada jam 3. Bahkan yang kelas B ya tidak sedikit anaknya sampai maghrib. Ada yang sampai maghrib juga kan, itu kan luar biasa. Karena kebiasaan dia udah. Betul. Tapi kan itu artinya memang tidak boleh ada paksaan, dan memang anak tidak dipaksa, tetapi dia akhirnya ingin punya kesadaran sendiri, ingin mencoba misalkan kalau sampai maghrib aku kuat enggak ya, kan ya. Ternyata kalau anak yang memang itu kuat, dia memang melaksanakan dengan senang hati, dengan keinginannya gitu kan. Karena kita juga sadar ya, jangankan anak kecil, kalau kita misalkan dengar bedug maghrib, kebahagiaan itu luapan kebaikan beda ya. Betul. Walaupun kita hanya seteguk air, tapi perasaan itu kan luar biasa. Nah itu mudah-mudahan juga bisa dirasakan oleh anak ya. Dan itu tidak terlepas dari kolaborasi dengan orang tua ya Yanda. Jadi kita bekerjasama dengan orang tua untuk tidak memberikan bekal pada anak-anaknya. Jadi itu merupakan di kelas ya, mereka semuanya benar-benar tidak ada yang membawa bekal makanan. Betul. Kami juga program ini Bun bukan hanya dengan mengedukasi anak-anak terkait puasa, kami juga memberikan kesempatan ke anak-anak itu untuk belajar memberikan sebagian sedekah ketika itu. sama orang tuanya diberi uang. Nah, jadi ada infak setiap hari. Nah, nanti realisasinya sayangnya akan tadi saya diberikan datang nggak ngeliat gitu ya. akan diberikan dalam bentuk takjil untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan itu goalsnya setelah kita melakukan simulasi itu ya Idul Fitri. Nanti yang simulasi lagi kita sekalian Fitri juga kita kerjasama dengan Masjid Agung Garut ya. Iya, dengan betul, DKM, dengan pengurus DKM Masjid Agung Garut, kita sudah meminta izin untuk tempat, jadi supaya anak-anak itu base-nya beda ya, auranya beda, dengan merasakan betul-betul real berada di dalam masjid ataupun di halaman seperti layaknya sholat Idul Fitri. Subhanallah. Nah, setelah selesai kegiatan sholat id itu, simulasi sholat id, biasanya kita langsung berbagi. Jadi sudah disiapkan dari yang dari hasil infak yang tadi kita udah aplikasikan. Alhamdulillah kita aplikasikan menjadi takjil ya Bunda ya. Jadi paket-paket takjil, beberapa paket, nanti anak-anak yang membagikan sendiri ya Bunda. Jadi langsung anak-anak yang langsung terjun. Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah terlaksana ya Bunda, dan itu buat gurunya sendiri ketika melihat anak-anak mencari orang yang mau dibagi. Subhanallah. Itu kan biasanya nggak semua orang dikasih gitu. Mereka nyari yang menurut mereka pantas untuk dikasih, yang layak untuk dikasih. Jadi udah bisa ya melihat mana yang harus sekali. Dan itu menjadi untuk gurunya menjadi kebanggaan sekali gitu, ketika anak-anak aku mau ngasih itu ya, kasihan gitu. Wah, itu kita udah bangga karena setidaknya kita udah menanamkan empati ke anak gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak udah tahu, oh yang ini yang layak dikasih, yang ini yang kayaknya udah mampu nih gitu, ada yang lebih udah bisa melihat ya. Iya betul. Dan mudah-mudahan menjadi karakter anak-anak yang amin ya Allah. Ya dari dasar gitu ya. Ngomongnya gini,
Masya Allah ini anak usia dini ya. Tapi penanaman karakternya itu sangat-sangat luar Islami itu biasa. alhamdulillah itu yang Karena utama. gurunya yang mampu ya menerapkannya. Ya dari mulai tadi gini ya, empatinya itu seperti apa kepada orang lain ya. Termasuk yang tadi, yang inklusi tadi itu. Begitu melihat anak yang berbeda dengan dia, kan dia tidak merasakan kalau misalkan kita lihat ya di yang luar lain sana, kadang-kadang kan dihindari gitu ya. Betul. Kadang-kadang dicemooh. Saya tidak dengar kayak gitu. Jadi mereka berbaur aja seperti itu. Kemudian tidak menunjukkan keperbedaan atau gimana. Nah itu kan penanamannya di mana itu yang dilakukannya oleh Susah siapa? itu, bangga itu pada. Itu sebetulnya Di sini susah sekali itu. Guru-gurunya kompak, terus guru-gurunya ada kemauan untuk mencoba. Jadi setelah mencoba, baru kita bisa evaluasi ya, apakah ini lanjut atau enggak. Jadi benar-benar luar biasa untuk kekompakannya, untuk kesolidannya, yang alhamdulillah mudah-mudahan ya kita bisa mewujudkan harapan orang tua ya dengan ketika sudah menitipkan anak-anaknya di kita bisa mewujudkan harapan mereka. Dan tentunya Bunda ya, guru-gurunya tidak akan menjadi sekompak itu kalau pemimpinnya tidak sebaik itu ya Bunda. Kan udah dibilang dari tadi. Itu tidak mudah sebetulnya untuk menanamkan banyak kepala gitu kan. Iya betul. Dalam satu menyatukan itu sebetulnya hal yang Menyatukan isi kepala. Betul sekali ya. itu adalah hal yang sangat Luar biasa. Betul, luar tapi biasa. sangat diuntungkan. Di sini ada 40 guru, berarti dengan 40 karakter, tapi Iya, dengan bisa 40 ide. ide. Subhanallah itulah. 40 ide. Idenya ide berlian semua nih. Alhamdulillah. Dari semua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu berbicara tentang tadi ya penanaman nilai-nilai Islami khusus sebetulnya kita karena kita basicnya TK Islam terpadu gitu, jadi nilai-nilai Islami selain bulan Ramadan juga kita sudah tanamkan gitu. Jadi Melalui nilai kebiasaan ya. Berarti itulah nilai plusnya di sekolah Iya, ini gitu kan. untuk kegiatan Ramadan sebenarnya kita tinggal menambahkan kegiatan khusus Ramadan, amalan-amalan khusus Ramadan Yang harus seperti puasanya gitu. Terus nah yang seperti barusan kita pengen tahu dari Ibu kan udah terjawab juga barusan ya, bagaimana menanamkan membiasakan puasa sejak dini ternyata tidak boleh di push ya Bunda, tidak, tapi kita Sesuai karena kemampuan untuk jenjang usia anak usia dini mereka hanya pengenalan. Jadi bahwa puasa itu seperti ini dan kita harus dilakukan untuk apa gitu. Betul ya. sekali. Keuntungannya apa segala macam. Nah untuk berhubungan dengan itu Bu, bagaimana caranya kita menanamkan biar anak-anak tuh bisa menghargai orang yang berpuasa? Karena mungkin kalau anak-anak ketika melihat makanan, misalkan mereka punya permen, mereka punya es krim, kapan mau mereka makan ya mereka makan gitu. Nah gimana kita dengan pendekatan yang seperti apa kepada anak-anak supaya mereka mengerti gitu kalau selama bulan puasa kalian makannya tolong diatur, maksudnya diatur tuh jangan di depan orang ya. gitu. Nah gitu. Sembunyi. Jadi jangan sampai kelihatan sama orang karena mungkin Jangan hanya kelihatan kakinya gitu. dan takutnya gitu. Apalagi kalau anak-anak yang berpuasa yang lain yang melihatnya kan jadi mau juga gitu. Nah, itu menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya atau menurut kita ya, sebetulnya itu memang peran serta dua-duanya nih, dua unsur ya. Pertama memang tadi kan penanamannya di sekolah ya oleh gurunya secara langsung ya. Kalau kepala sekolah kan mungkin banyak memantau. Nah yang langsung misalkan ya betul dengan berinteraksi dengan anak berarti kan guru dari pengenalan yang tadi disampaikan bagaimana puasa, tentang apa itu, kenapa kita harus puasa dan sebagainya, kan itu nanti diterangkan sama guru-gurunya seperti itu. Nah kemudian kebiasaan-kebiasaan itu juga akan otomatis disampaikan oleh bu gurunya. Nah saya misalkan biasanya kita kan kalau makan apa ya enak di mana aja makan enak. Nah cara kita menghargai misalkan supaya kita saling menghargai orang berpuasa ketika kita ternyata tidak kuat nih puasanya sampai maghrib. Misalkan jam 12 aku udah nggak kuat nih, mama aku udah nggak kuat, aku boleh nggak buka? Kata mamanya boleh sayang, tapi mungkin nanti dikenalkan sama
gurunya dikenalkan sama orang tuanya juga, itu komponen yang keduanya ya. Peran serta, jadi harus saling mengingatkan bahwa sayang boleh kita makan di bulan puasa karena kalian kan masih belajar puasanya, tapi tidak boleh makan misalkan di tempat umum supaya orang melihat itu, artinya itu kan tidak sopan. Jadi kita hargai orang-orang yang berpuasa. Jadi kita makannya kita boleh sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kita masih kecil, boleh sayang. Nah seperti itu. Berarti ditanamkannya oleh dua unsur tadi ya. Unsur di sekolah seperti apa, nanti dihubungkan dengan orang tua. Jangan sampai gini di sekolah ya misalkan bersembunyi, karena di sekolah memang tidak bisa bersembunyi karena kan tidak bawa makanan. Tapi tidak dikenalkan juga, tidak disampaikan misalkan oleh orang guru kepada orang tua. Nah itu juga kan tidak akan connect gitu ya, tidak akan nyambung. Jadi harus ada dua unsur itu, ada keterkaitannya, ada kolaborasinya, ada kerjasamanya. Gitu. Jadi penting banget ya Bunda ya ketika program-program sekolah dan juga perkembangan anak didik kita disampaikan secara berkala kepada orang tua gitu ya. Jadi kita seperti juga memberikan rekomendasi ya untuk orang tua. Misalkan ini perkembangan anak yang ini misalnya di kuartal ini ada penurunan misalnya, kita cari tahu bareng-bareng sama disampaikan orang tua. Kan ke orang tua. Iya disampaikan. Nah kita cari tahu biasanya kalau saya ya Bunda, kita cari tabu bareng-bareng sama orang tua ini penyebabnya apa dulu. Penyebabnya apa dulu, jadi kita harus tahu dulu penyebab benarnya kenapa anak ini bisa sampai berubah gitu. Ketika kita udah tahu penyebabnya apa, baru kita bisa mencoba menargetkan hal-hal solusi yang bisa diterapkan gitu. Jadi baru semua jadi baru setelah tahu, kalau udah tahu alasannya kan enak jadi memberikan solusinya gitu ya. Sampai kenapa guru-guru seperti itu? Karena memiliki kematangan emosi yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Kalau kita misalkan tidak memiliki kematangan emosi, jadi ketika anak melakukan sesuatu, misalkan dia memang di luar nalar atau di luar kebiasaan, kan langsung marah. Iya. Kamu menyalahkan kan? Tapi tidak dengan guru-guru yang memiliki kematangan emosi. Dia akan mencerna kenapa anak melakukan itu, akan cari penyebabnya seperti yang saya sampaikan. Itu karena guru-guru di sini memiliki kematangan emosi yang luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bunda. Nah berbicara tentang emosi barusan Bunda ya, cara Bunda tadi Bunda mengedukasi anak untuk tidak makan sembarangan kapanpun dimanapun gitu ya. Caranya pun bukan dengan cara kamu gak boleh makan itu. Orang-orang lagi puasa itu gak sopan. Bukan dengan seperti itu ya sahabat semuanya, tapi dengan pendekatan yang lembut ya untuk anak-anak, karena pengertian yang betul. Yang penting anak-anak benar-benar mengerti apa esensi yang kita sampaikan gitu ya Bunda. Jangan melarang ketika anak tidak mengerti kenapa dilarang gitu ya. Nah, kenapa dilarang? Jadi harus tahu anak sebabnya kenapa dia dilarang. Sayang, kenapa mama melarang kayak gini? Bukan kenapa Pak, karena halnya begini-gini. Jadi anak itu harus dikasih penjelasan juga. Jadi jangan nganggap apa sih anak itu, apa sih taunya anak, nggak bisa begitu. Kita harus menghargai anak supaya pembelajaran lebih bermakna. Kenapa? Karena anak paham dengan apa yang kita boleh diperbolehkan, apa yang kita tidak bolehkan, sehingga bermakna buat anak. Dia akan paham, akan mengerti itu. Jadi intinya itu betul sekali Bunda. Intinya pemahamannya yang benar-benar tepat gitu ya Bunda. Tepat. Kalau anak udah paham tentang apa yang kita sampaikan, pasti mereka akan mengerti gitu, langsung tertanam seperti itu. Jadi dapat ya ilmu lagi, alhamdulillah ya Bunda. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita dapat lagi ilmu. Bunda, berhubungan dengan yang barusan juga, menurut Bunda dampak positif dari pembelajaran selama Ramadan terhadap perkembangan emosional dan sosial anak-anak seperti apa? Wah, Masya Allah. Luar biasa. Justru itu yang menjadi titik utamanya itu. Kenapa? Penanaman di suasana Ramadan ini kan kita lebih mengarah ke keagamaan ya. Ke nuansa keagamaan. Keagamaan kan itu pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak, pembentukan karakter segala macam dapat lah. Nah, ini kan betul-betul momen yang sangat tepat ya, ketika penanaman ini lebih ditingkatkan lagi. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun oleh Akan disampaikan, ini kan sekolahnya sekolah nuansa Islami. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang memang dilaksanakan dalam rangka keagamaannya. Itu sudah dirutinkan biasa. Ini kan nuasannya
nuansa yang ya lebih berbeda, lebih agamis lagi. Ini penambahannya tepat sekali, ada penambahan yang luar biasa, lain dari yang lain dari luar dari penanaman kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah tertanam sejak sejak pembelajaran dari awal ya. Dari awal seperti apa sampai pulangnya anak sekolah, sekarang udah luar biasa, tambahannya begitu banyak dengan nuansa-nuansa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah ya Bunda ya. Luar biasa sekali ya ternyata. Kita tidak menyangka sebenarnya Bunda bahwa apa yang kita lakukan selama ini tuh sepositif itu ya Bunda ya. Bukannya kita mempromosikan diri dengan hal-hal kalau kita tuh bagus bukan ya ini, tapi ini dari penilaian dari bunda-bunda sekalian. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menilai diri sendiri ya. Betul. Kalau kita selalu menilai diri sendiri dari lingkungan kita merasa paling bagus, paling wah. Tapi ketika misalkan ada timbal balik dari orang lain, dari orang luar, teroleh kita ya berdua yang mau melihat orang luar, walaupun bukan karena saya sebagai pengawas binanya atau penilik binanya, bukan ya. Tapi memang itu kan kita di pihak luar kan, memang kenyataannya seperti itu. Jadi tidak ada di sini indikasi apa-apa, tidak ada kepentingan di luar itu karena memang ini kenyataan gitu ya. Kan saya udah bilang tadi, ini mah kebanggaan secara pribadi sebagai pengawas bina, sebagai penilik bina itu. Jadi gitu ya. Jadi pengen dong yang lain juga ini tuh jadi untuk motivasi. Kalau orang Sunda bilang Cina jadi ragi buat orang lain. Motivasi. Ini jadi percontohan. Iya, insya Allah ya Bunda, mudah-mudahan bisa selalu menjadi inspirasi. Dan karena kalau inspirasi sih insya Allah kita tidak akan pernah habis inspirasi. Karena kepala sekolah kita selalu ada inspirasi, selalu ada ide baru. Pasti selalu tiba-tiba ada. Gimana kalau luar idenya betul sekali, alhamdulillah. Nah Bu, berkenaan dengan yang barusan Ibu sampaikan bahwa penilaian sebaik-baiknya nilai itu adalah nilai menurut orang lain, karena menurut diri sendiri pasti yang dinilainya selalu benar dan selalu yang kalau menurut diri sendiri ya Bunda. Nah ini karena kita kebetulan ada Ibu nih di sini, Ibu berdua di sini, kita mau minta nih sama Ibu rekomendasinya dari isi semua perangkat pembelajaran, semua perangkat administrasi yang memang nanti pada akhirnya juga untuk perkembangan anak semua tertata di sini. Kemudian standar prosesnya saya lihat semua proses-proses pembelajaran, bukan hanya hari ini kan saya datang, ini kan hanya keagamannya saja, misalkannya kekhususan di bidang kegiatan Ramadannya ya. Tapi hari-hari biasa. Jadi karena di sini juga memiliki keunggulannya apa coba? Kan PSP, sekolah penggerak, artinya keilmuan kekinian terkini itu ada di sini. Apalagi yang perlu diragukan itu dari proses. Kemudian yang lainnya dari standar 4-nya ya, kita memiliki guru-gurunya, PTK-nya, guru-guru yang profesional di bidangnya. Kemudian misalkan dimulai dari kualifikasi pendidikan, di sini kan minimalnya S1 di sini semuanya. Jadi artinya pemahaman tentang karakteristik anak, perkembangan anak lengkap di sini, guru-guru bisa menangani hal itu. Di standar 5-nya hanya sebagian kecil kan, tapi intinya dari sarana mah sudah lengkap, bukan sarana yang kurang. Sarana itu semua sudah terlengkap ada di sini. Sarana apa sih yang nggak ada, permainan apa sih yang nggak ada, yang kurang cuma prasarana yang memang keterbatasan tadi ya, ruangan doang. Tapi kan tidak mengurangi makna pembelajaran yang ada di sini. Itu di dalam standar 5-nya ya. Kemudian yang ke-6, pengelolaan keuangan. Apa sih yang enggak di sini? Ketika misalkan ada pungutan keuangan kan itu hasil rembukan dengan orang tua. Kemudian diterapkan betul-betul memang sesuai dengan penempatannya. Misalkan anak-anak di sini ada makannya, misalkan ya ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan pendanaan sudah tidak dipungut lagi. Kenapa? Karena sudah tersedia dan itu sudah dirembukan dengan orang tua. Itu standar 6-nya. Astara pengelolaan dulu ya. Yang pengelolaannya kepala sekolah memanage semuanya. Jadi manajerialnya itu betul-betul dipakai nih semua. Kamu ke sebelah sini jalan, sebelah sana jalan. Jadi manajerial ini jadi utamanya memang kepemimpinan kepala sekolahnya yang luar biasa di bagian standar 6-nya tuh pengelolaan. Kalau pembiayaan yang tadi ya. Yang terakhir kita di standarnya standar penilaian ya, silakan nilai sendiri. Artinya
baik penilaian di ruang pembelajaran maupun penilaian pendidikan secara utuh yang ada di sekolah TK dan Kober Mutiara Al-Wasilah dan TK Al-Wasilah ini. Apa sih yang enggak? Itu kenapa masyarakat Garut harus tahu. Jangan ragu-ragu. Orang tua murid harus tahu. Kenapa kita misalkan memilih TK dan Kober Al-Wasilah dan Mirza? Itu keadaannya. Nah, ini yang ngomong ke pengawasnya loh. Yang ngomong pengawasnya loh ini. Yang setiap saat memantau dan mendampingi, melihat perkembangan dari tahun ke tahun yang memang selalu berbeda gitu ya. Keluarannya juga insya Allah tidak dilakukan. Ada lagi yang sampai sekarang terkenang-kenang tuh ya. Ketika suatu saat TK Al-Wasilah menyelenggarakan kegiatan Mutiara Al-Wasilah dan TK Al-Wasilah ini menyelenggarakan kegiatan yang tidak ada di tempat lain, apa coba kabaret ya? Drama musikal. Drama Jadi musikal. ciri khas kita sih Bun. Dan tiap tahun ya kita lakukan. Saya yang dulu yang awal sampai begini, Masya Allah ini ada di Garut. Benar ini. Kan biasanya kita hanya lihat di TV atau misalkan di dunia internasional kayak gitu ada loh. Ternyata adanya di mana? Di TK Al-Wasilah, di Kober Mutiara Al-Wasilah ini. Makanya sih nggak dibanggakan, sangat-sangat bangga lah. Nah kayak gitu terkenang Bu Yani sampai sekarang. Alhamdulillah. Tuh apalagi ini dari pengawasnya langsung ini yang merekomendasikan. Tidak usah ragu ya Yanda ya. Barusan dari Ibu daftarkan langsung. Dari Ibu sudah disampaikan kan. Ibu mau melengkapi nggak? Lengkapi Kenapa? Harus mendaftarkan anak-anaknya ke TK itu Al-Wasilah. Ini cuma mendapatkan ya Kober ya. Jadi pokoknya keluaran dari Kober atau TK Al-Wasilah tidak diragukan lagi untuk misalkan ke tingkat dari mana ini, karena titik dasarnya pondasinya yang utama ke SMP-nya atau kalau keluarnya bukan mah SD SMP-nya yang favorit gitunya. Terus nama dari mana? Pasti dari Kober dan TK Mutiara Al-Wasilah. Insya Allah tidak bisa diragukan lagi. Jadi udah terbukti. Jadi insya Allah jadi kita tidak malu, jadi pokoknya insya Allah ya tidak malu dan bangga ya, udah merasa bangga, jadi tidak bisa diragukan lagi. Jadi itu kenyataannya, jadi keluaran dari sini insya Allah kemanapun yang bahkan jadi yang nomor terbaik itu. Ya amin. Nah, itu saja mungkin ya. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah, terima kasih atas semua informasi dan juga bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Hari ini kita dapat banyak banget daging ya Bunda ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu, ada umur, ada kesempatan. Amin. Mudah-mudahan nanti Ibu masih mau berbagi ilmu dengan kita. Kita bareng-bareng sharing. Iya betul. Iya begitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau membagikan ilmunya, dan tentunya sahabat semuanya banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini ya Bunda. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi lagi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Begitu saat ini kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.